Bahaya tersembunyi dari satu kata bernama alasan. Teman, bisa jadi atau seringkali kita bersembunyi di belakang salah satu kata yang sangat populer ini, alasan. Excuse, pembenaran. Ya, pembenaran adalah alasan, alasan juga merupakan pembenaran. Begitulah dalam hidup ini kita selalu butuh alasan. Alasan kenapa nggak datang pada janji, alasan kenapa kabur dari orang, alasan kenapa nggak ngobrol sama pasangan, alasan kenapa nggak kerja, alasan kenapa WA centang biru dimatiin, foto profil kosong. Ini orang pasti punya masalah yang berat nih. Alasan kenapa kalau waktu Zoom videonya nggak pernah dihidupkan, alasan kenapa begini, alasan kenapa begitu. Teman, mencari alasan sebenarnya adalah respon alami kita sebagai manusia, makhluk sosial. Itu artinya kita peduli apa yang orang lain pikirkan tentang kita dan kita ingin menyesuaikan diri. Alih-alih diomongin orang dan mendapatkan perasaan yang gak nyaman, kita membuat alasan dan menghindari tanggung jawab. Orang yang membuat alasan mungkin merasa bahagia saat itu karena mereka mengebaskan rasa sakit untuk sementara. Namun dalam jangka panjang sebenarnya mereka hanya lari dari tanggung jawab dan kenyataan. Lantas mengapa kita membuat alasan dan bagaimana caranya kita berhenti membuat alasan ini? Teman, membuat alasan hampir selalu dapat ditelusuri kembali ke salah satu dari 3 sebab ini: ketakutan, ketidakpastian, atau kurangnya tujuan. Untuk berhenti membuat alasan, temukan dulu mana yang berlaku untuk kamu. Yang pertama adalah ketakutan. Membuat alasan hampir selalu dapat ditelusuri kembali ke satu emosi, yaitu ketakutan. Ketakutan bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin kamu membuat alasan untuk mengejar impian kamu karena kamu takut gagal. Kamu buat alasan karena kamu takut dimarahi, baik di pekerjaan, di lingkungan sosial, atau lingkungan rumah. Yang kedua, kenapa kita membuat alasan adalah ketidakpastian atau ketidaknyamanan. Sebagai manusia, kita semua memiliki kebutuhan yang mendorong terhadap keputusan kita. Salah satu kebutuhan kita yang paling kuat adalah kepastian. Kita terdorong untuk menghindari rasa sakit dan mencari hal-hal yang kita tahu akan memberi kita kebahagiaan. Itulah mengapa kita sangat tergoda untuk tetap berada di zona nyaman atau melakukan kebiasaan buruk. Saat kita menghindari situasi yang tidak kita yakini, otak kita lebih suka membuat alasan daripada berurusan dengan ketidakpastian. Tapi kita bisa kok mengesampingkan dorongan alami ini dan berhenti membuat alasan. Teman, alasan ketiga kita membuat alasan adalah kurangnya tujuan. Orang yang membuat alasan juga sering dianggap malas, tidak bersemangat, dan apatis. Namun, kemungkinan besar mereka belum menemukan tujuan hidup mereka. Ada sebuah perkataan, saya nggak tahu siapa yang mengatakannya. Kita ini sebenarnya bukan orang yang malas. Kita mungkin hanya orang yang memiliki tujuan yang tidak menginspirasi kita. So, fokuslah untuk menemukan hasrat kamu dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dan kamu secara alami akan berhenti membuat alasan terus-menerus. Teman, bagaimana berhenti membuat alasan? Ini yang menarik juga nih. Membuat alasan adalah hal yang normal dari waktu ke waktu. Bagaimanapun juga kita semua adalah manusia. Tetapi kalau keseringan membuat alasan dan itu mulai mengganggu hidup dan menghalangi kita untuk mencapai tujuan, inilah saatnya belajar bagaimana kita berhenti membuat alasan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bertanggung jawab. Langkah pertama untuk berhenti membuat alasan adalah selalu menyadari bahwa kamu sendirilah yang mengendalikan hidup kamu. Ingatlah, masa lalu tidak sama dengan masa depan. Tidak peduli apa yang terjadi pada kamu di masa lalu, masa depan kamu terserah kamu. Inilah yang dinamakan tanggung jawab. Yang kedua, teman, adalah ubah cara pikir kamu. Saat kamu mengambil tanggung jawab, kamu mulai melihat bahwa masalah adalah peluang, bukan hambatan. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kamu membawa kamu ke saat ini. Dan kamu bisa kok mengubah hidup kamu, atau kamu terus membuat alasan. Yang ketiga, hilangkan pembatasan diri. Teman, orang yang membuat alasan kemungkinan besar memiliki masalah dengan keyakinan mereka sendiri. Ini jika kamu percaya jauh di lubuk hati kamu bahwa kamu tidak pantas untuk sukses, bahwa kamu tidak memiliki kekuatan dalam jiwa untuk mengatasi kegagalan, kamu akan terus membuat alasan untuk semua hal dalam hidup kamu. Yang keempat atau yang terakhir adalah temukanlah pembelajaran. Teman, orang yang membuat alasan gak usah repot-repot melihat kesalahan mereka dan menentukan apa yang salah. Mereka terus menyalahkan orang lain dan tidak pernah mempelajari pembelajaran berharga yang dapat diberikan oleh kegagalan atau kesalahan. Orang sukses selalu mencari pembelajaran dan menerapkannya pada keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Teman, begitulah kata pepatah, orang biasa selalu berlindung di balik alasan, orang luar biasa nyari solusi. Kesimpulannya,
Teman, lain kali kamu merasa ingin menunda sesuatu yang penting, ingatlah kata-kata ini. Alasan adalah alat yang lemah dan tidak kompeten. Alasan membangun jembatan kemana-mana dan terowongan menuju ketiadaan. Mereka yang unggul dalam membuat alasan jarang melakukan hal lain. Oleh karena itu, jangan pernah ada alasan.